Nah, i'tikaf itu apa boleh siang? Kan tadi saya katakan akifun itu kata benda. Kalau kata benda tidak terkait waktu. Kalau i'takif ya itu ada waktunya sekarang. Kalau i'takaf waktunya lalu. Tapi tidak akifun itu boleh kapan saja i'tikaf. Cuman yang paling baik di penghujung Ramadan, yang paling baik di malam hari. Tidak tidur. Itu kenapa larangannya jangan kau bergaul dengan istrimu ketika i'tikaf. Kalau bergaul dengan istri siang atau malam? Malam, karena siang puasa. Hadis. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Hadis qauli yang diucapkan Nabi. Hadis fi'li dikerjakan Nabi, sahabat bercerita tentang apa yang dilihat dari Nabi. Dan takriri, sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam, tidak menyalahkan, tidak menyuruh, namanya takriri. Dari ketiga hadis ini jenisnya yang paling tinggi itu qauli, yang diucapkan Nabi. Karena kalau dilihat orang Nabi begini, itu bisa jadi kasuistis sifatnya. Bisa jadi itu personal sifatnya. Tapi kalau diucapkan Nabi, itu universal sifatnya. Yang dua-dua salam, hadisnya qauli. Yang empat-empat salam, hadisnya fi'li, cerita Aisyah tentang malam Nabi. Karena itu kalau secara keilmuan, ya secara ilmiah, dalam konteks ini kajian hadis nih, yang paling kuat itu tarawihnya 2-2-2. Karena hadis tentang salat malam 2 rakaat itu hadis qauli, diucapkan Nabi. Ucapan Nabi sifatnya universal. Hadis tentang 4 rakaat hadis fi'li, Nabi melakukan Aisyah lihat. Maka hadis qauli sifatnya personal, bisa kasuistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertemuan kita menjelang Ramadan mungkin 2 kali dengan ini ya. Terakhir nanti kita Rabu besok, Rabu tanggal 22 itu sudah Ramadan, insyaallah. Sementara pembahasan kita tentang bab puasa ini masih ada 2 bab lagi, 2 pasal lagi. Satu tentang puasa sunat dan puasa yang dilarang. Yang kedua tentang i'tikaf dan ibadah malam. Nah, tentang puasa sunat ini nanti kita bicarakan setelah Ramadan saja, kalau ada waktu. Nah, pada sisa pertemuan 1 dan 2 ini mudah-mudahan selesai. Kita akan bahas bab al-i'tikaf wa qiyami Ramadan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang i'tikaf dan ibadah-ibadah malam ya di bulan Ramadan. Karena di antara amal yang paling besar nilainya adalah berdiam di masjid dan melaksanakan qiyamul lail namanya, atau ibadah-ibadah malam. Kita akan lihat hadis-hadis terkait dengan i'tikaf dan ibadah malam ini. Pertama, hadis dari Abi Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim atau disebut muttafaq alaih. Diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Nabi, siapa yang berdiri itu maksudnya yang salat malam. Siapa yang berdiri di malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan,
pasti diampuni semua dosanya yang sudah berlalu. Ini hadisnya Bapak Ibu sepaket. Hadis ini sepaket, tapi kadang-kadang orang mengambil sepotong. Potongan lain hadis itu, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bunyi hadisnya sama. Bedanya satu man shama, yang kedua man qama. Hadis sama dari Abu Hurairah, sama muttafaq alaih Bukhari Muslim. Bedanya yang satu Nabi berkata man shama Ramadan. Yang kedua Nabi berkata man qama Ramadan. Siapa yang sama, siapa yang qama, baru diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Shama atau siam itu artinya menahan lapar di siang hari. Itu sama atau siam. Qama atau qiyam, menahan kantuk atau menahan tidur di malam hari. Jadi dua Pak. Siang menahan makan, malam menahan tidur. Yang menahan makan namanya shama atau siam, siang. Yang menahan tidur namanya qama atau qiyam, berdiri. Kalau di siang hari dia shama atau siam, di malam hari dia qama atau qiyam, barulah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, barulah semua dosanya diampuni Allah. Tidak bisa shama saja, tidak bisa qama saja. Jadi Ramadan itu dua-duanya kita isi. Siang kita tahan makan, malam kita tahan tidur. Karena itu Ramadan disebut Ramadan karena arti Ramadan itu membakar. Ketika kita tidak makan-makan, tidak minum-minum, itu badan kita membakar lemak-lemak di badan kita. Karena setahun lalu mungkin bisa jadi kita memakan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram itu jadi lemak, daging. Kata Nabi, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi. Semua daging atau lemak-lemak haram yang ada di badan kita, neraka tempatnya. Artinya lemak-lemak haram itu akan dibakar di neraka nanti. Tidak bisa tuh Pak, walaupun sesuap kita makan. Man akala lukmatan minal haram, siapa yang makan sesuap yang haram, la yaqbalullah salatahu arba'ina laila, ditolak semua ibadahnya oleh Allah. Jadi lemak-lemak haram di badan kita ini akan dibakar di neraka nanti. Allah sediakan pembakaran di sini. Apa pembakarannya? Ramadan. Makanya malam kita siang tidak makan, namanya sama atau siang, malam tidak tidur. Kalau kita tidak makan, kita tidak tidur, lemak itu berkurang. Nyu membuat lemak ku bertambah, sudahlah makan lalu, sudah makan lalu, sudah makan lalu. Kalau ada apa ibu itu, dah makan tu bakaru, dah makan tu bakaru. Banyak lemak itu. Tapi kalau siang tidak makan, malam tidak lalu, lemak habis tu. Makanya Bapak Ibu selama Ramadan tuh biasanya ya yang qama, yang sama dan qama itu biasanya susui timbang badan biko tuh. Ya. Kok naik timbangannya itu dosa naik itu biko tuh. Ya. Ya. Ciri yang dosa itu turun itu, hilang itu susui turun badannya. Karena siangnya sama menahan makan, malamnya qama menahan tidur. Itu kenapa Bapak Ibu di malam-malam Ramadan itu kurangi tidur. Karena kita nak tidur, karena itulah di dalam Ramadan tidak ada tahajud. Kenapa? Tahajud itu karena tidur. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tahajud itu kalau berselimut dulu. Makanya di Ramadan namanya tarawih. Karena tarawih itu santai-santai, orang tak lalu itu santai-santainya.
Makanya ibadah Ramadan ini tidak disebut dengan salat tapi qama. Siapa yang berdiri, bukan man shalla fi Ramadan, man shalla fi laili Ramadan, fi lailati Ramadan, tidak. Man qama, siapa yang berdiri. Apa makna hadis itu? Malam-malam Ramadan itu kalau ibadah malam yang paling afdal itu berdirinya panjangkan, lamakan, banyakkan. Itu kenapa Nabi itu senang salat malam itu sendiri, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kata Aisyah, Nabi itu sendiri salatnya. Ramadan Nabi semalam saja berjamaahnya. Kenapa? Nabi kalau salat malam itu, terutama Ramadan itu sampai bangkak-bangkak kaki beliau. Kenapa kaki Nabi bangkak-bangkak salat malam? Latas al-an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya lamanya, panjangnya Nabi berdiri, lama dan panjang. Jadi Nabi salat malam di Ramadan 11 rakaat itu bukan 11 pada hitungan lama berdirinya, hingga 11 rakaat itu subuh menghentikannya dari isya. Jadi tidur di Ramadan itu hanya tidur untuk kebutuhan saja, tidak tidur untuk kesenangan lagi. Kalau di hari-hari biasa kan kita tidur untuk kesenangan, untuk kenikmatan. Di Ramadan itu dicabut dua kenikmatan itu. Siang nikmat makan dicabut, malam nikmat tidur dicabut. Karena ini kenikmatan yang paling tinggi di dunia ini, makan cik alok cik. Sekarang dicabut kedua itu. Itu makanya diampuni dosanya, karena diuji badannya, benar-benar diuji selama Ramadan itu. Itu makanya Bapak Ibu kalau tarawih itu jangan setengah jam sabali rakaat itu. Setengah jam itu 2 rakaat. Dak setengah jam lah sabali rakaat lah. Ya makanya Bapak Ibu, ya imam tu cari-cari jamaah. Kalau lapu-lapu di belakang yang panjang itu dah hilang lari ke jamaah itu. Ya itu makanya gini, ibu bapak kalau sudah tarawih berjamaah 8 rakaat misalnya, tidak usah witir dulu kalau memang bisa, ulang aja lagi. Nanti sambung di rumah. Karena salat itu tarawih itu yang kita sebut tarawih itu atau qiyamul Ramadan itu tidak ada limit rakaat. Nabi 13 itu bukan 13, itu yang cukup sampai subuh. Makanya di hadis Jabir diceritakan ada kalanya Nabi salat 20 rakaat, 23 dengan witir, 20 rakaat. Makanya di Makkah 20 rakaat kan, 23 kan. Ada hadisnya 22 rakaat itu. Dan Nabi pernah melakukan itu. Artinya bukan batas pada jumlah rakaat. Bahkan di Madinah ya, itu di masa Imam Malik itu 36 rakaat. Kenapa tarawihnya 36 rakaat? Karena di Makkah setiap 4 rakaat karena lama berdirinya itu tawaf dulu. Tawaf, jalan-jalan. Habis itu sambung lagi 4 rakaat. Setelah 4 rakaat lah capek dah tagak. Tawaf lagi. Setelah itu tambah 4 rakaat lagi. 4 rakaat capek berdiri, tawaf lagi. Ada 4 kali tawaf menjelang 20 rakaat. 4 pertama sekali tawaf, 4 kedua 2 kali tawaf, 4 ketiga tawafnya, 4 keempat tawaf, 4 kelima ada lagi tawaf karena sudah berakhir salam. Nah di Madinah untuk mengganti tawaf orang-orang di Makkah setiap 4 rakaat itu mereka tambah lagi 4 rakaat jadi 36 rakaat. Jadi di Madinah itu dulu Ibu orang salat tarawihnya 36 rakaat. Jadi bukan pada bilangan rakaatnya salat itu, pada lama berdirinya. Nabi 11 itu kata Aisyah latas al-an husnihinna wa tulihinna. Kalau tidak mampu berdiri panjang dan lama, banyakkan saja rakaatnya. Iku ada 20 rakaat 7 minit putih semayang ada. Ada di YouTube Pak, tarawih tercepat. 20 rakaat Pak, 7 menit selesai. Tak pernah contoh Nabi begitu. Yang ada salat malam Nabi kata Aisyah bengkak kaki beliau. Jangan tanya panjang dan lamanya. Makanya Bapak Ibu usahakanlah agak panjang baca ayat di tarawih itu. Itu kenapa disebut tarawih, santai beribadah. Karena tidak tidur.
Maka imam ya kadang-kadang ada juga jamaah ke Ibu nya pilih-pilih masjid tu. Nenggak lama baca ayat, nenggak panjang tu dah rami jamaah tu mencapek, nenggak aku cakap lama dah rami jamaah tu. Enak. Memang begitulah penyakit awak ke Ibu ya. Bahkan ada jamaah tu agak panjang bacaan imam hanya batu-batu di belakang dia. Selalu ruku imamnya batu atau itu. Agak panjang lah Bapak Ibu bacaannya. Kalau tidak bisa nanti di rumah tambah di rumah. Itu makanya afdalnya tidak usah witir berjamaah dulu. Karena perintah Nabi, jadikan penutup semua salat malammu ganjil. Itu yang paling afdal. Jadikan semua penutup salat malammu ganjil, kata Nabi. Nah, itu rahasianya kenapa Nabi tidak mengatakan man shalla Ramadan atau man shalla fi layali Ramadan, tapi man qama, berdiri. Itu pengampunan dosa. Berdiri lama itu. Nah, makanya Bapak Ibu di Baitur Rahmah itu salatnya 1 juz semalam dah. 1 juz semalam dapat. 2 jam tarawih itu. Dan saya lihat di Baitur Rahmah itu Bapak Ibu, jamaah yang 20 rakaat yang 1 juz semalam yang 2 jam itu jamaahnya laku-laku sebanyak kuat-kuat tu. Jadi ternyata salat tarawih lama tu bukan soal fisik. Tak selalu fisik tu bisa menjamin salat panjang Bapak Ibu. Kekuatan imannya. Coba tengok ke Baitur Rahmah tu Pak. Dan laku-laku sebanyak tu. Tapi kuat berdiri 2 jam tu Pak salat tarawih. Ya. Makanya kalau bisa Pak, misalnya di satu masjid seperti kita ni, dibikin 2 shift. Karena bisa jadi ada yang ingin 20, ingin berlama-lama. Bikin 8 rakaat dulu, ganti imam. Setelah ganti imam witir, balik imam tadi balik, sambung yang tadi 20 rakaat. Yang 8, yang 20 mundur dulu. Yang 8 dah ikut witir dengan imam. Itu akan jauh lebih baik. Karena boleh jadi ada ibu-ibu kau yang tua-tua kau ingin lo menikmati panjang qiyamul lail itu. Ada, tidak apa-apa, kasih fasilitas Pak. Karena soal tarawih itu bukan bilangan rakaat, 13 boleh, 11 boleh, 23 boleh, itu 36 boleh seperti yang dicontohkan di Madinah. Kalau mau begitu lebih baik. Ya, tapi biasanya yang panjang-panjang kurang dulu nama. Ya, di stadion mana orang pulang kalau itu. Ya, harusnya begitu. Ya, itu hadis pertama. Hadis kedua, hadis dari Aisyah juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru al-ashrul akhira min Ramadan ya shadda mi'zara wa ahya laila wa aiqaza ahla, hadis Bukhari Muslim. Aisyah bercerita Rasulullah itu bila masuk 10 malam terakhir Ramadan, kalau sudah masuk hari yang ke-21 di 10 terakhir Ramadan, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya tidak tidur dengan istri. Itu bahasa majazinya itu. Mengencangkan ikat pinggang itu artinya Nabi tidak tidur dengan istrinya. Kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Lalu beliau menghidupkan sepanjang malam. Maksudnya tidak tidur-tidur sampai pagi. Mungkin tidurnya kalau sudah sangat mengantuk sekali. Dan membangunkan istrinya. Jadi ketika masuk malam yang ke-10 terakhir itu, 3 dilakukan Nabi. 1, Nabi tidak pulang lagi, tidak tidur lagi dengan istrinya di masjid Nabi. Yang kedua, Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir tidak tidur lagi. Ahya lailah, hidup sepanjang malam. Dan yang ketiga, membangunkan istri. Itu kenapa Nabi tidak membangunkan istri beliau di malam hari untuk salat malam kecuali di 10 malam terakhir Ramadan. Itu dalilnya tidak boleh membangunkan orang untuk salat malam kecuali di Ramadan di penghujung. Sebab ibadah malam atau salat malam atau tahajud itu ibadah sendiri-sendiri. Makanya perintahnya qumil laila sendiri. Itu kenapa fatahajjat sendiri. Kalau orang ini minta dibangunkan, boleh dibangunkan. Kalau tidak, jangan dibangunkan. Apa yang dilakukan Nabi di 10 malam terakhir itu? Maka diceritakan Aisyah, Nabi itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada ay'atakif salal fajr summa dakhala mu'takif. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau masuk hari yang ke-21, ini
misalnya sekarang nih masuk subuh 21 nih. Nanti ini hari yang ke-21 kita Ramadan. Maka setelah salat subuh, Nabi berniat i'tikaf dan tidak lagi pulang ke rumah. Sampai malam takbir baru Nabi pulang. Tuh kebiasaan Nabi itu, Pak. Dan ini dilakukan Nabi, kata Aisyah, hatta yatawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi kalau masuk hari yang ke-21, itu subuhnya seperti sekarang, beliau sudah berniat i'tikaf dan tidak pulang lagi setelah subuh. Sampai malam takbir baru Nabi pulang. Nah, ini apa-apa yang lah pensiun, cobalah. Ya, gak sekali menjalang bayi kok. Ya kan tak kelamu kok kalau pensiun kok, Pak. Kado dilakukan Nabi. Ya kalau yang muda-muda kan coba karajo bagai cari nafkah, enggak boleh, Ibu. Yang saya ini Pak Ibu mengajar pagi, Pak Ibu. Ramadan kok mau mengajar kok, tombok etikaf 10 hari dosa, Pak Ibu. Kewajiban yang mau tinggalkan, tombok yang sudah mau ambil. Jadi maksiat karajo mau tu ikut. Ya. Dan apa yang i'tikaf mulai 10 terakhir itu sampai nanti malam takbir, agi nafkah isi dulu 10 hari itu. Tinggalnya ya belanja. Ndak apa ya lah pulangan lah salah, salah cari salah belanja surang dengan i'tikaf lo, berdosa beko i'tikaf tu pe. Kewajiban tunaikan semua dulu. Ya. Istri kasih belanja, anak kasih belanja untuk 10 hari. Ambo ke i'tikaf. Jangan sampai lo di i'tikaf tu, Pak Ibu. Ya. Itu kewajiban ya, yang mahasiswa enggak usah i'tikaf. Belajar wajib. Yang guru, yang pegawai bekerja, yang ke sawah, yang ke ladang. Ini Nabi sudah menjelang akhir hayat beliau. Bila masuk malam yang ke-21, subuh yang ke-21 tu Nabi tidak pulang lagi. Nah, makanya apa-apa begitulah. Nanti sahurnya, berbukanya antarkan oleh ibu ke sini. Antarkan di ibu gadang palonya ibu. Ya, 10 hari apa tidak pulang-pulang lah. Pulang mungkin pergi mandi saja. Kalau pergi mandi boleh. Tidak usah berniat lagi. Lanjutkan i'tikafnya. Kalau hanya untuk sekedar mandi pulang. Tapi tidak boleh bergaul dengan istri. Kalau bergaul batal i'tikaf, pulang boleh. Ya, itu aku yang pensiun musabut tadi. Kalau yang pensiun kan kebutuhannya tidak banyak lah. Makan rasa ketek, ibu tak perlu lah kan. Ayolah kebanyakannya tak kelamo lah. Ya tu. Maka apa-apa yang lah pensiun ku coba lah, enggak sekali, Pak. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu tu kan ada orang sadang apa aku i'tikaf pakai itu. 10 hari tak pulang kan sandang ibu tu. Karena apa aku pulang menyerengi panjang saya kan cara pulang lah. 10 hari tak pulang kan rejak je tu. Ya. Karena ada apa-apa kau sah di rumah menyerengi ibu panjang saya. Kini i'tikaf 10 hari kan alhamdulillah je tu. Ya tu. Ya apa dapat pahala, ibu dapat aman lah kan selama 10 hari tu. Antar saya makan ibu bukun kemarin. Tapi kata Aisyah, gitu ya. Kami istri-istri Nabi wa azwajuhu mu'takifan min ba'dihi. Istri-istri Nabi itu baru i'tikaf setelah Nabi wafat. Apa artinya Ibu? I'tikaf pun untuk apa-apa. Untuk ibu-ibu tidak ada i'tikaf lah. Kecuali ibu telah mati suami, boleh i'tikaf. Jadi beruntung ibu telah mati ya Pak. Saya i'tikaf. Yang punya suami tidak boleh i'tikaf. Tugas ibu melayani suami. Kalau apa i'tikaf, antan makan di kamari, antan sahur di kamari. Itu tugas ibu. Lebih kadang pahala pada ibu i'tikaf. Kecuali ibu diajak apa i'tikaf. Bu, i'tikaf lah. Alhamdulillah. Kurang bu sekolah pakai tabir i'tikaf bu situ. Boleh. Tapi kalau apa ndak i'tikaf loh, nyolah lo di rumah. Ibu i'tikaf. Jadi dosa tu begitu tu. Ibu ungguk saya di meja tu makan sahur. Pak sahur saya di meja surangnya lah ungguk tu mah oh dosa ibu begitu tu. Itu tugas ibu melayani apa sampai mati. I'tikaf bagi yang tak punya suami. Yang sudah janda i'tikaf lah. Kata kalau yang punya suami, kata Aisyah begitu, wa azwajuhu mim ba'dihi. Istri Nabi itu baru i'tikaf setelah Nabi wafat.
Itu artinya iktikaf perempuan itu baru boleh kalau tidak punya suami atau bersama suami. Kalau tidak di rumah. Makanya apa-apa yang tidak iktikaf, ibu jangan iktikaf dulu sih. Karena Bapak Ibu, sebenarnya iktikaf itu amal yang umum. Asal umum itu apa? Iktikaf boleh kapan saja, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Tidak mesti puasa juga orang iktikaf itu. Makanya dalam bahasa Al-Quran, i'tikaf itu kata benda, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Akifun itu kata benda. Artinya apa? I'tikaf itu mutlak, tanpa batas waktu. Cuman yang paling afdal di Ramadan, yang paling afdal di penghujung Ramadan. Itu kenapa i'tikaf disebutkan Allah di penutup ayat puasa Al-Baqarah 187. Ayat puasa itu dari ayat 183 sampai 187 Al-Baqarah. Di penutup ayat puasa itu Allah bicara tentang i'tikaf. Apa artinya itu? I'tikaf yang paling afdal itu di penghujung Ramadan, di penutup puasa. Itu rahasianya. Nah karena itu Bapak Ibu, i'tikaf itu tidak mesti pula berhari-hari, 10 hari, tidak. Ibu setiap masuk masjid niat i'tikaf. Karena definisi i'tikaf itu lubsun fil masjid fauqa qadri tama'ninatis salat. Apa itu i'tikaf? Berdiam di masjid seukuran tama'ninah salat. Ibu sujud. Berapa lama ibu sujud? Ada setengah menit. Setengah menit ibu bapak duduk di masjid ini i'tikaf. Kalau niat. Ibu bapak tarawih lama di masjid itu. Dengar ceramah lagi lama itu. I'tikaf. Cuman yang paling baik i'tikaf itu yang paling sempurna bila masuk malam yang ke-21 setelah subuhnya itu berniat i'tikaf dan tidak pulang lagi sampai akhir Ramadan kecuali untuk hal-hal yang darurat seperti mandi. Ya, itu boleh. Nah, ini ketentuan ibadah malam ya. Baru ya 3 hadis kita bahas ya. Ada pertanyaan dulu Pak Ibu? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Apalagi yang sedang mahasiswa di rumah di kampung. Diingatkan biasanya Pak. Iya, kalau mendidik boleh. Di pesantren jam 3 udah dibangunkan itu. Jam 3:30 lambat udah bangun tuh. Disuruh tahajud dulu tuh. Itulah rangka pendidikan, boleh. Ini suami ibu. Kalau suami ibunya kau kerajo siang bagai. Ambo kamaja sadang sampai malam ambo ceramah bagai. Istri ambo jagonya di rumah saja bu. Tu lalu malam tu dak ke dalam mana lalunya tu. Ambo dari pagi sampai malam latih ambo. Besok pagi ambo ke kerajo lah adik. Tu jagoan ambo jam 3 tu ibu. Tak boleh. Karena nanti ambo malam tahajud panjang-panjang ibu. Siang ambo lah mengantuk-ngantuk. Tenaga ambo lah hilang. Ya, bekerja ala kadarnya saja. Kan hilang kewajiban daripada untuk mencari yang sunat tu. Tak boleh. Kalau ibu di rumah tak apa-apa. Kami yang bekerja ni tak boleh. Kami lah punya rencana. Begini ibu, orang kalau salat malam itu ya, itu berencana. Yang tak berencana bangun tak akan bangun. Ibu salat malam tu kenapa bangun? Mau tidur pasti ingat mau salat malam. Niat namanya tu. Tu makanya ibu dibangunkan malaikat karena ibu laban niat. Malaikat tahu oh kau aku kejago-jago ikut rumah. Karena kata Allah begitu, iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tuh, baca nanti di surat Qaf 17 itu. Ketika kamu tidur, ada 2 malaikat di kanan dan di kiri yang duduk menungguimu. Dia duduk saja melihat kita tidur tuh ibu. Jadi ketika kita tidur ibu ada 2 alarm kiri kanan tuh bu. Makanya ibu ketika kalau tu tidak usah pasang alarm. Niat saja. Tidak usah pasang alarm. Kecil saya kinyo, woi jam ampek jago den ya. Pasti jago carilah jam kuda jago jam ampek itu. Ibu berniat saja dia mau kata tahajud. Terkadang ibu kata tahajud pasti dibangunkan tu. Soal duduk atau tidak tu pilihan kalau itu.
Makanya tak perlu membangunkan orang. Kenapa? Orang itu tak bangun karena tak berniat. Tak berniat dia tak bangun tu. Ya. Karena itu tak perlu dibangunkan. Apalagi nanti jangan-jangan kalau membangunkan orang itu masuk pula kategori kita ria atau manna. Ingin menceritakan amal wak kurang. Tu makuk di WA group tu mutagan, jangan di WA group tu tahajud jangan, tak usah. Jangan-jangan nanti orang bacanya siang tu WA tu. Apa pula dia bangun dengan WA group tu? HP-nya mati. Tak usah, jangan-jangan tu mana namanya. Makanya kata Aisyah, Nabi ketika masuk 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan semua malamnya dan membangunkan istrinya di 10 Ramadan terakhir. Tapi kalau apa kolai saleh, artinya ibu kalau berjagon belok dak merangnya belok ibu taruhilah dak apa-apa. Kan ada apa-apa kau menyerengi di jagon kan? Pak, jago dah tahajud pada jangan memakak sekau dan kalalok. Anda, ini ada apa-apa contoh tu. Tahajud sila kau surang memang gaduh dan segala macam. Aku ada apa nan situ. Jaga gonya lai. Subuh sila lalu lai. Kecuali subuh jagoan lai wajib. Tu jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yo tu. Lah subuh jagoan lai. Ya. Karena apa aku dah pensiun makin subuh makin lama lalu. Ada tu jamaah ambo pernah mengadu kamu Pak Ustaz suami ambo pula pensiun Ustaz, tapi payah mana jago subuh. Banyak apa-apa contoh tu. Aku je kan pernah bercerita, pernah bercerita dah. Di kampung ambo tu ibu cerita. Apa-apa tu payah mana jago subuh ibu. Lama ngaji orang jago di sini, jago ledan. Lapis subuh yo talai. Lazan orang dah jago lalai je. Lazan orang yo talai. Dah jago lalai dah sudah azan mah minta Allah je. Ini musim durian ibu. Di belakang rumah kau tu batang durian batang jatuh durian ibu. Dah durian jatuh mambung apa kau langsung. Pernah durian jatuh tu. Durian jatuh dah mambung apa kau langsung. Sudah tu badantang cerai, balantung cerai. Dua jatuh dah. Dua di kau buka padoran kedua kau jatuh aja. Jadi pak kau ketika tagak tu pak tantuk ke pintu palu pak bunyi durian jatuh lu pak nyetong di seri kau dua dah. Dua di kau tu ke padoran rumah aja. Ketong aja. Nah tu apa-apa dah jatuh tu. Cerita. Jadi menjaga apa-apa kan yang paling murah musim durian tu lah. Asal jatuh durian pastinya melompet. Tapi kalau subuh enggak. Silakan Pak tadi. Kasih Pak. Yang pertama, beliau dah iktikaf di masjid tapi di rumah. Enggak, karena kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Iktikaf itu di masjid. Cuman di awal sekarang begini kan ada musala kan? Musalla itu masjid. Karena tidak ada nama musalla, yang ada masjid. Apa itu masjid? Satu, milik publik. Dia tidak boleh dipindah milik sampai hari kiamat, milik Allah. Dua, ada bangunan, walaupun bangunannya tiang-tiang saja. Kalau tanah lapang itu tidak masjid. Ketiga, ada salat berjamaah 5 waktu di sana. Itu masjid. Ustaz, di musala kan ada salat Jumat. Salat Jumat tidak menjadi syarat masjid. Karena salat Jumat bisa di rumah sakit, bisa di hotel, bisa di gunung, bisa di tengah laut, bisa di bulan. Asalkan hari Jumat, waktunya zuhur, jamaah minimal 12 orang laki-laki. Jadi apa yang kita sebut musalla itu masjid. Maka kalau masuk musalla, salatlah 2 rakaat, itu masjid. Kalau ada musalla di samping rumah bapak, itu masjid, iktikaflah di situ. Kalau di rumah tidak iktikaf namanya, Allah sebut fil masajid. Ya, jadi kalau rumah tidak di masjid, maka Nabi tidak pulang ke rumah, tidur di masjid tu. Maka Nabi tidak tidur di istrinya, maka di masjid. Nah, iktikaf itu apa boleh siang? Kan tadi saya katakan akifun itu kata benda. Kalau kata benda tidak terkira waktu. Kalau i'tikaf ya itu ada waktunya sekarang. Kalau i'tikaf waktunya lalu. Tapi tidak akifun itu boleh kapan saja i'tikaf. Cuman yang paling baik di penghujung Ramadan, yang paling baik di malam hari. Karena tadi kan tidak tidur.
Itu kenapa larangannya jangan kau bergaul dengan istrimu ketika i'tikaf. Kalau bergaul dengan istri siang atau malam? Malam, karena siang puasa. Kan kebolehan bergaul dengan istri kan malam, Pak. Kalau siang kita kan puasa, otomatis tak mungkin bergaul dengan istri kita. Bergaul dengan istri itu pasti malam. Maka larangan bergaul dengan istri itu ketika i'tikaf, artinya malam tuh. Berarti i'tikaf itu paling baik malam. Karena tujuan i'tikaf tadi man qama Ramadan, siapa yang hidup di malam Ramadan itu dia hidup tak matinya dan lalu itu baru diampuni dosanya. Nah, jadi i'tikaf itu harus di masjid, musala juga masjid itu. Yang kedua, afdalnya di penghujung Ramadan, di 10 terakhir dan di malam-malamnya dan tidak tidur sampai pagi. Itu mengawak i'tikaf kok duduk aja nak mangga-mangga loh. Ibu bapak duduk-duduk nyanda-nyanda medekota. Itulah i'tikaf tuh Pak, pahala tuh Pak. Ya. Kecuali kalau lelaki mana tuh lalu sebentar boleh. Tetap i'tikaf namanya tuh. Ya. Nah, itu Pak. Sehari berarti bisa berlaku. Boleh i'tikaf. Apa sholat Jumat masuk masjid i'tikaf boleh. Tak dibatasi. Cuman kan afdaliyahnya tadi yang disebutkan khusus waktunya ada di malam hari, di penghujung Ramadan. Gitu. Silakan terakhir Pak. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Mungkin pertanyaannya 1, 2, 3 kali Pak. Boleh kan Pak ya? Boleh. Pak ya, yang ringan-ringan Pak. Yang ringan-ringan Pak. Yang pertama Bapak bilang tadi malam di Kutub Madinah ditambah 4 Ya. salatnya. Qiyamul Lail Pak. Setelah umumkan Qiyamul Lail Pak ya. Pengertian 4 itu berapa salamnya Pak? Karena itu satu hebat kita Pak. Yang ada orang pastikan kalau sholat sunat itu asna kan dua-dua. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua masalah fidyah Pak ya. Kan ibu-ibu katanya kalau ada halangan bayar fidyah. Ada lagi pengajian Pak mengatakan fidyah itu belum lunas katanya Pak. Masih terhutang puasa. Jadi kalau dia masih ada waktu, masih ada kesempatan, dia diwajibkan membayar puasa lagi itu Pak. Itu 2 pertanyaan. Yang ketiga masalah qoma, mansoma dan mengkoma. Kalau saya mengkoma itu selama ini mengartikan Pak, bukan berdiri, mendirikan Pak, lebih luas arti daripada berdiri Pak. Jadi kalau mendirikan itu puasa dan sholat gitu Pak malamnya. Kalau berdiri kan Bapak bilang hanya sholat. Itu banyak pemahaman aja Pak. Tapi saya terima kasih gitu. Jadi pertanyaan cuma 2 tuh Pak ya. Salam 1, fidyah tadi 1, 2. Terima kasih Pak. Oke. Tentang begini. Tentang pelaksanaannya 2-2 atau 4-4. Dua-duanya punya dalil yang sahih. Yang 4-4 hadis dari Aisyah. Kata Aisyah, Nabi salat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah berlebih dari 11 rakaat. Itu Aisyah melihat. Bagaimana cerita Nabi salat 11 rakaat itu? 4, lalu 4, lalu 3. Tapi antara 4 dan 4 kedua jangan tanya lama dan panjang. Panjang Nabi berdiri sampai ya bengkak kaki beliau. 4 salam, 4 salam, 3 salam. Itu dilihat Aisyah. Tapi hadis lain, hadis Bukhari juga, hadis dari Jabir, kata Nabi, salatul laili masna masna, salat malam 2. Jadi begini, dalam ilmu hadis ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Hadis qauli yang diucapkan Nabi, hadis fi'li dikerjakan Nabi, sahabat bercerita tentang apa yang dilihat dari Nabi. Dan takriri, sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam, tidak menyalahkan, tidak menyuruh, namanya takriri. Dari ketiga hadis ini jenisnya yang paling tinggi itu qauli, yang diucapkan Nabi. Karena kalau dilihat orang Nabi begini, itu bisa jadi kasuistis sifatnya, bisa jadi itu personal sifatnya. Tapi kalau diucapkan Nabi, itu universal sifatnya. Yang 2 salam, hadisnya qauli.
Yang 4 salam hadisnya fi'li, cerita Aisyah tentang malam Nabi. Karena itu kalau secara keilmuan, ya secara ilmiah, dalam konteks ini kajian hadis nih, yang paling kuat itu tarawihnya 2. Kenapa? Karena hadis tentang salat malam 2 rakaat itu hadis qauli, diucapkan Nabi. Ucapan Nabi sifatnya universal. Hadis tentang 4 rakaat hadis fi'li, Nabi melakukan, Aisyah lihat. Maka hadis qauli sifatnya personal, bisa kasuistis,